Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di channel Alkitab Menjawab. Pada hari ini kita akan belajar atau kita akan menjawab tentang perbedaan dan persamaan kekristenan dengan agama lain. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan perbedaan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Kristen bukan agama. Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mengikuti Kristus, maka kita disebut Kristen. Tapi Kristen sekali lagi sebenarnya bukanlah agama. Meskipun sekarang ini secara resmi disebut sebagai agama. Tapi pada awalnya Kristen itu sebenarnya hanyalah sebutan buat murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak membawa agama. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi Tuhan tidak membawa agama, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tertulis demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen adalah sebutan. Perbedaan yang kedua, agama-agama lain di dunia mengajarkan untuk berbuat amal dan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan. Dalam kekristenan, justru kebalikannya, saudara. Keselamatan adalah anugerah pemberian dari Tuhan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Amal baik tidak dapat menyelamatkan kita. Tapi sebagai hasil dari keselamatan dari Tuhan, maka kita berbuat baik. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perbedaan yang ketiga, beberapa agama di dunia mengajarkan adanya reinkarnasi. Tapi dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi. Hidup di bumi hanya 1 kali, dan setelah itu mati dan diadili dalam pengadilan Tuhan. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perbedaan yang keempat, agama-agama lain tidak percaya tentang penebusan dosa. Tapi dalam kekristenan, kita mengerti bahwa Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri dalam rupa manusia yang suci, tidak berdosa. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perbedaan yang kelima, agama lain tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam kekristenan, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab suci. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang ketuhanan Yesus. Saya akan membahas ini dalam video yang lain. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan 1 ayat saja dari Yohanes 13 ayat 13. Di situ tertulis, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Perbedaan yang keenam, agama-agama lain masih belum pasti tentang keselamatan. Tapi dalam kekristenan, keselamatan itu adalah suatu kepastian. Tuhan Yesus menjamin keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perbedaan yang ketujuh, agama-agama lain masih bingung dengan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, dalam kekristenan, Tuhan Yesus memberikan janji hidup yang kekal buat kita. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40 di situ dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persamaan.
Hanya ada 3 persamaan yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah semua agama pada dasarnya mengajarkan pemeluknya untuk melakukan kebaikan. Demikian juga dalam kekristenan. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk berbuat yang baik. Bahkan lebih daripada itu, saudara. Sebenarnya ini masuk perbedaan juga. Lebih daripada sekedar berbuat baik. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Dan kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Serta kita harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi lebih dari sekedar berbuat baik, saudara. Harus super baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kebaikan seperti yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang kedua, semua agama percaya akan adanya hari kiamat. Dalam kekristenan pun kita mengerti bahwa akan ada hari akhir, di mana segala sesuatu di bumi ini akan berlalu. Dalam Matius 24 ayat 35 tertulis, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Persamaan yang ketiga, hampir semua agama di dunia percaya bahwa akan datang satu sosok pribadi yang sempurna di akhir zaman yang akan menghakimi semua orang. Dalam kekristenan pun demikian, saudara. Kita mengerti, bahkan lebih jelas, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua manusia dan untuk membangkitkan kita dan mengumpulkan kita di dalam kerajaan-Nya. Dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Nah, demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, 7 perbedaan dan 3 persamaan dari kekristenan dengan agama-agama yang lain yang ada di dunia. Kiranya penjelasan ini dapat membuat saudara lebih lagi mengerti dan menambah wawasan saudara tentang kekristenan. Dan yang terutama adalah menambah iman percaya kita semua di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.